Cerita berlanjut. Para penonton di sana pada terkejut. Apakah palu ini benar-benar senjata pamungkas tingkat kaisar? Mustahil, terlalu berlebihan. Aku hanya mendengar rumor tentang senjata tingkat kaisar terbaik. Bai Hao bertanya, saudaraku, apakah ini benar-benar palu setingkat kaisar? Jiang Yu menjawab, tidak salah, hanya senjata kekaisaran terbaik yang bisa menghasilkan efek seperti ini. Xiao Xiao, siapakah Qin Tian? Apakah dia keturunan suatu kekuatan kuno? Xiao Xiao menjawab, aku hanya tahu, dia adalah paman junior dari puncak pedang tersembunyi dari Sekte Pedang Kunlun di Dongzhou. Bai Jiangyu berkata, hanya paman tuan muda yang memiliki kemampuan seperti itu, Sekte Pedang Kunlun ini sangat kuat. Xiao Xiao menanggapi, mendengus. Ini tidak benar, orang terkuat di Sekte Pedang Kunlun hanya berada di alam suci tingkat pertama. Alam suci tingkat pertama, Bai Hao dan Bai Jiangyu melihat ke Qin Tian dengan bingung. Di situ Qin Tian terlihat akan memalu senjata yang dibuatnya. Beberapa pukulan cepat dari palu terlihat di sana. Setelah itu Qin Tian meletakkan palunya. Qin Tian tersenyum dengan bangga. Akhirnya selesai. Terlihat pedang yang telah dia tempa dengan palu sudah jadi. Cukup baik. Fei Fan bicara. Hahaha, pedang ini bahkan tidak memiliki jiwa pedang. Kamu masih berani mengatakan tidak apa-apa, hanya buang-buang waktu saja untuk menggunakan palu tingkat kaisar terbaik. Lihat punya saya, Qin Tian menanggapinya. Apa aku bilang itu palsu? Kemudian Qin Tian menggigit jempolnya. Dengan darahnya dia mengukir simbol. Dan kemudian menempelkannya di pedang. Qin Tian bilang, inilah akhirnya. Fei Fan meragukannya. Apa bedanya? Itu hanya pedang biasa. Kemudian dia melihat pedangnya dengan wajah terkejut. Cahaya biru dari energi pedang naik ke langit. Orang-orang di sana dan juga Long Aotian merasakan aura pedangnya. Qin Tian menyentuh pedangnya dan aura itu mulai memudar. Aura pedang masih tertinggal sedikit di pedang. Dan terlihat, aura itu sudah menghilang seperti asap. Baiklah, Xiao Xiao, pedang itu dibuat untukmu, ambillah. Xiao Xiao menjawab, terima kasih kakak ipar. Xiao Xiao terkejut, berpikir, ini adalah senjata kekaisaran kelas atas yang legendaris. Perasaan ini sangat panas. Lalu mata Xiao Xiao terbuka lebar. Dalam hatinya, ini membuatku merasa mati rasa. Roh-roh pedang melonjak di tubuhku. Orang-orang di sana pada menghampiri Qin Tian. Tuan Qin benar-benar jenius, dan dia pasti menjadi penyuling senjata nomor 1 di Kyushu. Jika Tuan Qin menjadi paman kami di Qingqiu, maka kami kemungkinan akan menggunakan senjata kaisar di masa depan. Anda benar, Tuan Qin dan Di Jilang yang berbakat dan cantik adalah pasangan yang sempurna, jadi sebaiknya mereka menikah sekarang. Menikahlah, Qin Tian bilang, tidak. Kemudian Long Aotian berkata, saudara Bai, saya ingat ada urusan lain di keluarga, jadi kami pergi dulu. Bai Jiangyu menanggapi, karena ada sesuatu yang terjadi di klanmu, aku tidak akan membiarkan kakak Long tinggal dan berjalanlah perlahan. Setelah beberapa saat, Long Aotian dan Fei Fan pulang berjalan kaki. Fei Fan berkata, ayah, jika kita pergi sekarang, kita tidak bisa lagi memperjuangkannya. Aku sangat menyukai Bai Xiaoru. Ini adalah kesempatan langka. Ayahnya menjawab, pertarungan yang luar biasa. Orang dapat dengan mudah menyempurnakan senjata kekaisaran tingkat tinggi dan memperjuangkannya. Mengapa kamu tidak terlahir sebagai perempuan? Bagaimana klan rubah bisa mendapatkan keuntungan besar dengan cuma-cuma? Aku sangat menginginkan menantu ini. Hari berganti. Terlihat seperti bayangan Xiaoru yang duduk. Ibunya berkata sambil menutup mata Xiao Xiao. Kalian bangun perlahan dan aku tidak akan mengganggumu. Anak-anak tidak diperbolehkan menonton. Xiao Xiao bilang. Apa? Xiaoru bingung menoleh ke arah ibunya. Dia duduk di atas badan Qin Tian. Qin Tian yang belum bangun bilang, Xiaoru, kamu seperti ini pagi-pagi sekali. Sulit bagiku untuk mengendalikannya. Jiang Yu yang di luar berkata. Saya sudah mengingatkan mereka, tapi kenapa suaranya masih semakin keras? Qing Lan menanggapi, anak muda. Setelah beberapa saat, terlihat Qin Tian duduk bersandar di sebuah bangunan di dekat kolam. Wajahnya terlihat lesu. Dia bergumam, jelas sekali dia yang duduk di atasku,
jadi bagaimana mungkin itu salahku? Dia juga pernah mengatakan bahwa dia tidak akan pernah tidur denganku lagi hari ini, yang membuat hati wanita itu bergetar. Lalu Bai Jiangyu datang menghampirinya. Keponakan laki-laki, lalu Qintian menjawab. Paman, bagaimana kamu datang? Jiangyu bertanya. Apakah kamu cukup istirahat tadi malam? Qintian menjawab. Mengapa kamu bertanya? Cukup bagus. Jiangyu bilang. Itu bagus. Dalam hatinya, sungguh kentut, kamu muntah darah. Wajahnya menunjukkan bahwa dia kurang tidur. Dia masih membiarkan Qinglan memberi tahu Xiaoru bahwa kaum muda juga harus tahu cara menahan diri dan tidak mempengaruhi tubuh mereka atau menghalangi latihan spiritual mereka. Jiangyu berkata, keponakan laki-laki, saya mencarimu karena saya ingin berbicara denganmu tentang aliansi kekaisaran, meskipun mereka menderita kerugian besar di tangan keponakan mereka yang bijaksana kemarin, aliansi kekaisaran pasti tidak akan menyerah. Qintian bilang, aliansi kekaisaran, aku tidak takut. Bai Jiangyu berkata, keponakan yang baik tidak boleh gegabah. Pemimpin aliansi kekaisaran, Ditian, jelas bukan orang yang mudah. Sejauh yang saya tahu, Ditian sedang berlatih dalam pengasingan. Begitu dia keluar dari pengasingan, dia mungkin memiliki kekuatan tingkat tertinggi. Qintian bergumam, kekuatan tempurku saat ini rendah, tapi aku masih yang tertinggi. Jika aliansi kekaisaran menyerang dalam skala besar, meskipun saya dapat menghentikan Ditian, ada lebih banyak ahli dari aliansi kekaisaran daripada King Qiu, jadi pada akhirnya kami akan tetap menderita, kecuali kami dapat menemukan ahli untuk membantu. Qintian bilang, saya mendengar Xiaoru dan yang lainnya membicarakan, kakek Bai Wudi adalah guru terbaik di King Qiu, dan dia adalah yang tertinggi setengah langkah 10.000 tahun yang lalu. Jiangyu berkata, setelah ayah saya mengasingkan diri, saya jarang bisa menghubunginya. Tetapi meskipun aku berhasil menghubunginya, dia tidak dapat mengambil tindakan dengan mudah. Qintian bertanya, ada apa dengan ini? Jiangyu menjawab, karena ada klan kekaisaran lain di belakang Ditian. Ini adalah keluarga yang telah diwariskan sejak zaman mitologi kuno. Begitu ayahku mengambil tindakan, klan kekaisaran akan punya alasan untuk campur tangan, dan situasinya mungkin akan menjadi lebih sulit saat itu. Qintian menanggapi, jadi begitu, Paman, aku ingin membawa Xiaoru kembali dalam beberapa hari. Rumah saya berada di tepi benua tengah, dan tidak mudah bagi orang-orang dari aliansi kekaisaran untuk menemukannya. Bai Jiangyu bilang, tidak apa-apa, aku merasa lega saat Xiaoru berada di sisimu. Qintian berkata, ngomong-ngomong, aku ingin tahu apakah pamanku memiliki ramuan tertinggi di tangannya. Bai Jiangyu menjawab sambil mengambil sesuatu di dalam bajunya. Obat mujarab berkualitas tinggi sangat berharga, saya hanya memiliki satu rumput roh 9 daun di tangan saya. Jika keponakan saya menginginkannya, saya akan memberikannya kepada Anda. Lalu dia bergumam, aku harus lebih bermurah hati dengan calon menantuku. Hanya dengan cara ini kita bisa menunjukkan pola kita. Kemudian, dia mengeluarkan botol yang berisi rumput roh 9 daun. Qintian menatap isi botol itu dengan wajah heran. Jiangyu bilang, tidak cukup. Qintian tersenyum berkata, sebenarnya, selain menyempurnakan senjata, saya juga bisa menyempurnakan ramuan. Awalnya, saya mengira paman saya memiliki banyak ramuan berkualitas tinggi. Saya akan membuat ramuan tingkat kaisar bermutu tinggi dan membaginya kepada paman saya. Jiangyu terkejut. Apa? Keponakan bijak sebenarnya masih mempraktikkan tingkat kaisar tingkat tinggi. Qintian bilang, jika ingin menjadi rendah diri, jadilah rendah diri saja. Sayang sekali rumput spiritual 9 daun ini. Kemudian Jiangyu berkata, selamat tinggal, keponakanku tersayang, tiba-tiba aku teringat bahwa aku masih memiliki kurcaci berumur 10.000 tahun, dan tanaman hantu roh 100 berumur 10.000 tahun di gudangku. Aku akan pergi ke gudang untuk mengambil obatnya. Keponakanku sayang, kamu harus menunggu aku kembali. Jangan terburu-buru membuka tungku. Tunggu aku. Qintian menjawab, baiklah. Waktu berlalu begitu cepat, malam pun tiba, terlihat bulan sabit di sana. Terlihat tangan Xiaoru membuka kotak yang diberikan oleh Qintian. Obat mujarab tingkat tinggi, tingkat kaisar.
Kenapa kamu punya ini? Qin menjawab, saya melihat bahwa kultivasi Anda telah terhenti di alam kaisar tingkat pertama selama beberapa waktu, jadi saya membuat tungku ramuan kaisar alam bermutu tinggi untuk membantu Anda menerobos. Xiaoru wajahnya jadi tersipu. Bagaimana ramuan kekaisaran bermutu tinggi bisa begitu mudah disuling? Anda pasti sudah berusaha keras. Kamu sangat baik padaku. Qin menanggapi, sebenarnya tidak memerlukan banyak usaha. Dia bergumam, semua bahan obat disediakan oleh ayahmu. Lalu berkata, oke, ini sudah larut. Kamu harus tidur lebih awal. Aku akan keluar. Kemudian terlihat, tangan Xiaoru memegang lengan baju Qin Tian menoleh ke arahnya. Xiaoru mengatakan, jangan pergi. Kamu bisa tidur di sini hari ini. Qin tertegun bilang, Xiaoru, musim semi akan datang. Xiaoru jadi kesal bilang, enyahlah. Hari berganti. Terlihat, Qin dan Xiaoru, serta Xiao Xiao terbang menaiki panci. Qin berkata, nyatanya kamu enggan berangkat, jadi kita bisa tinggal lebih lama lagi. Xiaoru bilang, tidak, jika saya tinggal di sini 1 hari lagi, itu sama saja dengan membawa lebih banyak resiko kepada mereka. Selain itu, jika Anda tidak kembali, Anda mungkin akan sakit. Qin bertanya, apakah saya sakit? Saya sangat sehat, bagaimana saya bisa sakit? Xiaoru menjawab, tentu saja itu penyakit cinta, tadi malam kamu memanggil nama Kak An saat kamu tertidur. Xiao Xiao menangis kecewa. Kakak ipar, bagaimana kamu bisa memanggil gadis lain saat tidur dengannya? Buku itu mengatakan, bahwa orang-orang seperti itu adalah bajingan. Kemudian Qin melihatnya nangis. Qin berkata, sebagai seorang master, saya khawatir apakah latihan Miaoling berjalan dengan baik, jadi saya hanya memikirkannya setiap hari dan memimpikannya di malam hari. Xiaoru bilang, saudari An pasti sangat kesepian, di rumah sendirian selama periode ini. Xiao Xiao berkata, bagaimana kalau kita membawa beberapa hadiah kembali untuk Sister An? Qin berkata, kakakmu An tidak kekurangan senjata, tapi aku bisa membuatkan ramuan untuk memberinya makan. Hanya saja kita kekurangan obat mujarab yang tepat sekarang. Xiaoru bilang, lalu kita bisa pergi ke kerajaan Dewa Serigala dan melihat-lihat, mungkin kita benar-benar bisa menemukan ramuan yang cocok. Qin bertanya, kerajaan Dewa Serigala? Xiaoru bilang, kerajaan Dewa Serigala adalah negara yang didominasi oleh klan Serigala, dan daerah setempat kaya akan ramuan. Saya ingat bayi Ghost Grace berusia 10.000 tahun yang ayah saya hargai, dibeli di pelelangan di kerajaan Dewa Serigala. Qin merasa senang. Dalam hal ini, mari kita pergi ke kerajaan Dewa Serigala untuk melihatnya. Berpindah, di kerajaan Dewa Serigala, di tempat konferensi lelang ke-1430. Terlihat, seorang wanita yang membawa bunga teratai. Lalu pembawa acara di sana berkata, teratai giok hitam berusia 1000 tahun ini adalah bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan ramuan spiritual tingkat surga. Harga awalnya adalah ramuan tingkat bumi tingkat menengah. Kemudian orang-orang yang hadir di sana pada menawar. Aku akan memberimu 2 ramuan tingkat bumi menengah. Aku akan memberimu 3. Aku akan memberimu 4. Aku akan memberimu ramuan tingkat rendah tingkat surga. Pembawa acara berkata, wow, apakah ada yang lebih tinggi? 1 ramuan tingkat rendah tingkat surga sekali. Qin yang menonton itu bergumam. Saya pikir saya bisa membeli sesuatu yang bagus di lelang ini, tetapi pada level ini, saya khawatir perjalanan ini sia-sia. Kemudian pembawa acara masih berkata, ramuan surgawi tingkat rendah 2 kali. Kemudian sistem muncul. Tuan rumah memicu tugas dan mendapatkan ramuan tingkat tertinggi, akar tianbu, buah Phoenix Vermilion, dan buah jalan tertinggi. Lokasi untuk mendapatkan akar tianbu dan buah Phoenix Vermilion adalah Pulau Dewa Iblis. Avenue Supreme Fruit, lokasi akuisisi, Avenue Supreme Tower. Qin melihat sistem dengan seksama. Lalu berkata, saya khawatir tidak ada ramuan yang bagus, jadi saya memicu misi ramuan tingkat tertinggi. Jika kamu mengantuk, kamu akan diberi bantal. Ayah sistem tahu cara merawat orang. Kemudian di tempat lelang, pembawa acara berkata, acara utamanya telah tiba.
Barang selanjutnya yang akan dilelang adalah buah nirwana yang merupakan komoditas terpenting dalam lelang kali ini. Efek mempercantik dan memperbesar bagian dada wanita, ini juga merupakan bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan Zuyandan. Qin Tian yang melihat wanita itu berdada besar jadi mimisan. Saya mengatakan tidak ada hal baik dalam lelang ini. Sepertinya saya berbicara terlalu dini. Sedangkan Xiao Xiao melihat ke dadanya. Dia bilang, memperbesar bagian dada. Lalu Qin Tian berkata, beli ini dan berikan pada Miaoling. Xiao Xiao bilang, kakak ipar, kamu ingin memberikan nirwana ini kepada kakak An, tetapi kakak An sudah cantik dan cukup besar, jadi dia tidak membutuhkannya. Lalu bergumam, lihat saya, aku bertambah tinggi. Qin Tian mengatakan, yang belum kalian ketahui, jika buah nirwana ini dikonsumsi oleh orang awam, sebenarnya hanya memiliki efek mempercantik saja. Namun, jika seseorang dengan garis keturunan Phoenix meminumnya, itu dapat meningkatkan kualifikasi budidaya mereka, dan efeknya setara dengan ramuan tingkat tinggi tingkat kaisar. Xiaoru bicara, Saudari An, bukankah dia keturunan Bing Feng? Kita harus mendapatkan buah nirwana ini untuk Saudari An. Qin Tian bilang, itu penting. Di sisi lain, wajah Xiao Xiao tampak suram. Qin Tian bertanya, ada apa dengan Xiao Xiao? Xiaoru bertanya, kamu lapar? Xiao Xiao menjawab, abaikan saya. Kemudian di tempat lelang, pembawa acara bilang, harga awal buah nirwana adalah ramuan tingkat atas tingkat surga. Mulai menawar sekarang. Kemudian orang-orang pada menawar. Aku akan memberimu 2 ramuan tingkat surgawi. Saya punya 3, saya punya 4, saya punya 5. Lalu ada orang kepala anjing berkata, itu hanyalah ramuan ajaib dengan efek kecantikan. Dia sebenarnya menggunakan begitu banyak ramuan tingkat atas surga untuk membelinya. Kemudian orang bertelinga anjing di sampingnya bilang, wanita-wanita ini sungguh gila. Wanita baju pink bergosip. Pria ini ditakdirkan untuk melajang sepanjang hidupnya. Yang baju biru menanggapi, tidak, dia adalah seekor anjing. Kemudian, pria itu berubah jadi anjing dan marah. Siapa yang kamu tegur? Guk guk guk. Wanita baju pink bilang, saya sedang berbicara tentang Anda. Majulah. Lalu ada seseorang yang membawa kipas, dia berkata, aku akan memberimu 2 ramuan tingkat rendah tingkat kaisar. Wanita itu terdiam sesaat saat mendengar ramuan kaisar tingkat rendahnya, dan terlihat bajunya sudah digigit anjing. Qin Tian juga menoleh ke arah orang yang membawa kipas. Orang-orang pada menoleh ke arahnya juga, siapa orang ini? Untuk bisa menghasilkan 2 ramuan tingkat kaisar tingkat rendah itu terlalu murah hati. Ini tidak disebut murah hati, ini disebut pemborosan. Pelankan suaramu, dia adalah putra mahkota kerajaan Dewa Serigala. Terlihat, seorang wanita yang berada di pelukan putra mahkota serigala berkata, terima kasih yang mulia, saya sangat menyukai buah nirwana ini. Putra mahkota serigala bilang, maka kamu harus tampil bagus malam ini dan membuatku bahagia. Wanita itu menjawab, aku benci. Pembawa acara berkata, untuk pertama kalinya, 2 ramuan tingkat rendah tingkat kaisar diberikan. Untuk kedua kalinya, adakah yang menawarkan harga lebih tinggi untuk 2 ramuan tingkat kaisar yang lebih rendah? Obat mujarab tingkat rendah tingkat kaisar, ketiga. Lalu Qin Tian menawar, aku akan memberimu ramuan tingkat menengah tingkat kaisar. Bagaimana? Saya memberikan ramuan tingkat menengah tingkat kaisar. Orang-orang yang mendengar itu jadi terkejut. Dia benar-benar menukar ramuan tingkat kaisar dengan buah nirwana. Tidakkah kamu melihat, ada 2 wanita cantik dari suku rubah di sekitarnya? Dia harusnya membeli buah nirwana untuk membuat wanita cantik itu bahagia. Itu hanya untuk menjemput perempuan, jadi perlu mengeluarkan banyak uang. Jika saya tahu bahwa dunia ini seperti ini, saya mungkin juga ingin jadi seorang wanita. Pembawa acara bilang, pemuda ini, apakah Anda benar-benar bersedia memberikan 1 ramuan tingkat menengah tingkat kaisar? Qin Tian menanggapi, jika tidak, apakah menurut Anda, 1 ramuan tingkat kaisar tingkat menengah, tidak seberharga 2 ramuan tingkat kaisar tingkat rendah, dan menurut Anda tawaran saya rendah? Pembawa acara menjawab, tidak, tentu saja tuan muda harus membayar mahal. Qin Tian bilang, maka, jangan buang waktu semua orang dengan menanyakan harga.
Kemudian pembawa acara mengumumkan, satu ramuan tingkat menengah tingkat kaisar untuk pertama kalinya. Satu ramuan tingkat kaisar untuk kedua kalinya. Kemudian putra mahkota serigala berkata, tunggu, asal-usulnya tidak diketahui. Anda tidak bisa memberikan buah nirwana kepada orang ini. Pembawa acara yang mendengar perkataannya jadi bingung. Ini, dan terlihat wanita yang membawa buah nirwana tersenyum kesal. Lalu Qintian bertanya, mengapa pelelangan kerajaan Dewa Serigala bukan untuk penawar tertinggi? Atau mungkin peserta tidak diperbolehkan mengajukan penawaran melawan keluarga kerajaan? Putra mahkota menanggapi, lelang di negara kita secara alami mengikuti aturan, harga lebih tinggi, pendapatan lebih tinggi. Tapi saya curiga Anda hanya menipu pelelangan, dan Anda tidak bisa mendapatkan ramuan tingkat menengah tingkat kaisar sama sekali. Lalu kemudian orang-orang di sana pada berkomentar. Apa yang dikatakan pangeran masuk akal, aku khawatir orang ini ada di sini hanya untuk menimbulkan masalah. Ramuan kekaisaran sangat berharga, bagaimana anak ini bisa memilikinya? Lalu wanita di samping putra mahkota berkata, rubah betina berdada besar dan tidak punya otak, jika kamu mencari cowok tampan seperti ini untuk dijadikan laki-laki, kamu pantas tertipu. Xiao Xiao dengan kesal menanggapi, haha, wanita sepertimu berdada rata, tanpa otak, dan tanpa pantat, kakak iparku bahkan tidak akan menerimanya, jika kamu memberikan dirimu. Anda hanya pantas dipasangkan dengan anjing kudis. Lalu wanita itu mengadu, pangeran, dengar, kamu harus membantu selirmu ini mencabik-cabik mulut rubah kecil ini. Putra mahkota serigala menjawab, jangan khawatir, selama mereka tidak bisa mendapatkan ramuan tingkat menengah tingkat kaisar, saya akan segera memenjarakan ketiga orang ini karena penipuan di pelelangan. Dan aku serahkan anak kecil ini padamu, selirku tercinta. Lalu dia menatap ke arah Xiaoru. Mengenai masalah besar ini, saya harus menanganinya secara pribadi. Kemudian Qintian bertanya, apakah Anda memiliki seorang penilai ramuan di rumah? Pembawa acara menjawab, tentu saja ada. Lalu Qintian mengeluarkan ramuan bentuk pil yang dibuatnya ke tangannya, dan berkata, ini mudah untuk ditangani. Biarkan penilai Anda langsung menilai kualitas ramuan ini untuk melihat apakah saya melakukan penawaran palsu. Terlihat, orang-orang di sana pada menonton penilai yang sedang mengamati ramuan. Penilai melihatnya dengan kaca pembesar. Ini sulit dipercaya. Putra mahkota berkata, bagaimana, apakah ada yang salah dengan ramuan itu? Lalu penilai menunduk bilang, laporkan kembali ke pangeran, pil Tianyuan ini memiliki bentuk yang padat, bulat, dan penuh kilau. Bahkan di antara pil kelas menengah tingkat kaisar, pil ini dapat dianggap sebagai pil kelas atas. Saya telah terlibat dalam penilaian ramuan selama ratusan tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat ramuan dengan kualitas seperti itu. Putra mahkota jadi terkejut bilang, apa? Orang-orang di sana pada berkomentar. Ini benar-benar ramuan tingkat menengah tingkat kaisar. Pria ini benar-benar bisa mengeluarkannya. Apa-apaan ini? Dia secara acak mengeluarkan satu pil dari botol pil. Dapat dilihat bahwa seluruh botol berisi ramuan tingkat kaisar tingkat menengah. Saya telah melihat orang-orang yang begitu sombong, tetapi saya belum pernah melihat orang-orang yang begitu sombong. Hari ini adalah sebuah pembuka mata. Kemudian Qintian berkata, Yang mulia, penawaran saya sekarang harus dihitung. Jika Anda masih menginginkan buah nirwana, tawarlah dengan saya. Putra mahkota menjawab, tidak butuh, tidak ada kekurangan buah nirwana di istana ini. Lalu saat akan keluar dari tempat pelelangan, putra mahkota menyuruh penjaganya. Kirim orang untuk mengikuti ketiga orang ini dan serang mereka setelah mereka meninggalkan kota. Penjaganya menjawab, baik, pangeran. Setelah beberapa saat, terlihat dua burung terbang di udara. Qintian dan lainnya meninggalkan tempat pelelangan. Xiao Xiao berkata, Pangeran Serigala itu berani memfitnah saudara iparku dan memalsukan pemotretan, dan akhirnya ditampar wajahnya. Xiaoru bilang, Pangeran dari klan Serigala takut dia akan melepaskannya jika dia kehilangan muka. Akan lebih baik bagi kita untuk meninggalkan kerajaan Dewa Serigala secepat mungkin. Lalu Qintian menyadari sesuatu di depannya. Terlihat, seseorang yang membawa pedang menuju ke arahnya.
Berhenti. Terlihat, Qin Tian, Xiaoru, dan Xiao Xiao, dikepung oleh beberapa prajuritnya putra mahkota. Prajurit itu berkata, seseorang melaporkanmu sebagai mata-mata, serahkan semua yang kamu punya. Pelanggar akan dihukum mati.